Selamat jumpa kembali untuk perkuliahan irigasi bangunan air yang kedua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bab 4 mengenai perencanaan hidrolis dan stabilitas bendung. Agak banyak ya, jadi agak banyak dan agak susah juga ya, karena namanya perencanaan pasti ada rumus-rumus yang banyak ya, tapi tidak perlu stres ya. Anda simak saja dan akan semakin memahami bila mengerjakan ya, mengerjakan dalam arti nanti kalau ada pekerjaan untuk merencanakan bendung, nah baru lihat-lihat dan simak betul-betul ya. Tetapi saya usahakan semuanya bahan saya berikan sehingga menjadi bekal bagi kalian semua ya. Oke ya. Perencanaan hidrolis dan stabilitas bendung ya. Ini misalnya untuk bendung pelimpah ya, bendung pelimpah. Apa yang perlu diperhatikan dulu? Yaitu terkait dengan lebar bendung ya, lebar bendung. Jadi dari ujung sungai ke ujung sungai yang lain, tepi ya, dari tepi sungai yang sebelah ke tepi sungai yang sebelah lain lagi ya. Nah, itu yang menjadi lebar bendung ya. Nah, kenapa dicari ini lebar bendung? Lebarnya tidak persis lebar sungai itu ya, tetapi sama dengan jarak antara pangkalnya ya. Jadi sungai itu diberi pangkal dulu, apa tempat pegangan dulu ya, tempat pegangannya dulu. Nah, itu namanya pangkal. Jadi dikonstruksi pangkalnya dulu ya. Jadi sama dengan jarak antara pangkal-pangkalnya ya. Sebaiknya sama dengan lebar rata-rata sungai pada bagian yang stabil ya. Sungai kan lebarnya nggak sama ya, tapi ada rata-ratanya. Pada bagian sungai ruas bawah, lebar rata-rata dapat diambil pada debit penuh. Debit penuh tuh debit aliran sungai, debit andalan di sini maksudnya ya, debit andalan ya. Pada bagian sungai ruas atas diambil banjir rata-rata. Nah, jadi beda. Yang sebelah hilir atau bawah itu diperhitungkan debit andalan. Tapi yang sebelah atas diperhitungkan debit banjir. Kenapa? Kenapa kok debit banjir? Karena menyangkut kestabilan dari bendung itu. Ya, bendung itu dikatakan stabil kalau terjadi situasi banjir itu dia tetap bisa kokoh ya, tidak terbawa arus ya. Nah, lebar maksimum diambil 1,2 kali lebar rata-rata pada ruas yang stabil. Agar pembuatan kolam energi tidak terlalu mahal, maka aliran persatuan lebar jangan lebih dari 12 sampai 14 meter kubik per detik ya. Jadi debit maksimum lebih baik sekitar 12 sampai 14 karena kalau lebih besar dari itu maka alirannya akan kecepatannya tinggi, energinya tinggi, butuh kolam olah yang lebih luas karena kalau tidak nanti menggerus sebelah hilir ya, yang memberikan tinggi energi maksimum ya. Tuh ya. Kemudian lebar efektif mercu ya, mercu bendungnya itu lebar efektifnya merupakan lebar yang dihitung bersih setelah dikurangi konstruksi pada pilar ya. Jadi bendung kadang ada pilar-pilarnya ya, ada pilar-pilarnya, maka lebarnya itu nanti menjadi setelah dikurangi ya, setelah dikurangi pilar-pilar.
Ini rumusnya. Ini rumusnya ya. N itu jumlah pilar ya. Rumusnya tidak usah dihafal ya. Nah, ini ada harga koefisien KA, KP. Ini menyangkut kontraksi yang terjadi pada pilar ya. Nah, itu bisa dilihat dari tabel saja ya. Ini apa di gambarnya begini. Jadi ini kalau ada pilar-pilar begitu. Nah, ya. Ini ya. Kemudian perencanaan mercu ya, tabelnya belum muncul nanti ya. Jadi mercu ada beberapa tipe ya. Ya. Ini mercu tipe OG itu yang sering kita dengar ya. Ada juga tipe bulat ya, tipe bulat. Tipe OG tidak bulat tidak. Jadi seperti ini ya. Ini rumus debit ya, rumus debit. B panjang bendung atau tadi yang disebut lebar ya. Nanti kamu bingung lebar, panjang ya. Jadi itunya panjangnya ya. Ya. Jadi ini D-nya ini pakai rumus ini ya. Nah, mercu bulat koefisien debit jauh lebih tinggi ya, 44% dibandingkan dengan bendung ambang lebar. Banyak memberikan keuntungan karena bangunan ini akan mengurangi tinggi muka air hulu selama banjir ya. Harga koefisien debit menjadi lebih tinggi karena lengkung streamline dan tekanan negatif atau isapan ya. Nanti jadi kalau dia ini jadi semacam isapan begitu ya. Ya. Untuk menghindari kavitasi gerusan di mercu itu ya, tekanan minimum pada mercu dibatasi sampai min 4 tekanan air ya. Jika mercu terbuat dari beton dan min 1 tekanan air jika mercu terbuat dari pasangan batu. Jadi pasangan batu akan lebih mudah terkavitasi. Kavitasi itu macam kayak digrogotin begitu sehingga nanti berlubang-lubang ya. Nah, ini ya. Ini apa? Ini air dari hulu, ini kalau ini agak tenggelam ya. Nah, ini tabel yang tadi ya, tabel baru muncul ya. Kemudian ini persamaan umum nggak usah dihafal. Persamaan dalam konstruksi bangunan air itu diturunkan dari eksperimen. Jadi angkanya susah dihafal ya. Tapi yang kamu perlu perhatikan adalah satuan ya, satuan-satuannya ini. Jangan keliru ya, satuan-satuannya jangan keliru ya. Nah, ini tabel yang tadi disebutkan koefisien ya. Tabel koefisiennya. Kemudian ini ya, tabel-tabelnya tinggal diterapkan saja perbandingan ini, maka tarik garis, nah ketemu begitu saja. Nah ini bendung mercu OG dengan muka hulu lengkung ini menurut USPR Amerika ya. Nah sebentar, ini koefisien, ini juga koefisien ya. Jadi tabel-tabel ya. Nanti pokoknya caranya ini apa faktor pengurangan aliran F-nya berapa, maka sini ketemu begitu ya. Ini H2 min per H1 ketemu, maka F-nya ketemu begitu ya. Nah, mercu OG berbentuk tirai luapan bawah dari bendung ambang tajam. Ini ada mana ya gambarnya? Nah, ini ada gambar-gambar ya. Jadi mercu ini tidak akan berikan tekanan subatmosfer pada permukaan mercu sewaktu bendung mengalirkan air pada debit rencana. Untuk debit yang lebih rendah, air akan memberikan tekanan ke bawah pada mercu. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Diamin aja. Ini akan kamu bisa memahami kalau kamu sungguh mengerjakan
merencanakan itu, ya, merencanakan itu, ya. Jadi yang penting bahan saya berikan, kamu mengenal sedikit dulu tidak apa-apa. Nanti waktu kamu harus melakukan perencanaan, maka kamu akan menyimak betul, ya. Nah, ini bentuk-bentuk mercu oke, itu ada macam-macam begini, ya. Nah, ini faktor koreksi untuk tinggi energi rencana pada bendung mercu oke, ya. Nah, ini masih apa? Aliran tenggelam. Aliran tenggelam itu tadi yang maksudnya begini. Dari hulu hilir itu beda tingginya tidak banyak. Jadi tidak terjadi loncat air, ya. Nah, ini ada kecepatan datang. Kecepatan datang itu kecepatan waktu mau mendekati bendung itu, ya. Ada kecepatannya, ya. Kecepatan datang. Nah, ini ya potongan hulu dan tampak pengontrol, ya. Terus itu tadi bendungnya, ya, mercunya. Nah, ini di sebelah sini. Nah, ini barang, ya. Terus sekarang omong tentang pangkal bendung. Pangkal itu yang di tepi itu tempat bendung itu berpegang, ya, berpegang pangkal bendung, menghubungkan bendung dengan tanggul sungai dan tanggul banjir, ya. Jadi ini menjadi nanti satu kesatuan, karena kalau nggak satu kesatuan ada banjir, dia terbawa, ya, dia terbawa, ya, mengarahkan aliran air dengan tenang di sepanjang permukaannya dan tidak menimbulkan turbulensi. Elevasi pangkal bendung di sisi hulu bendung sebaiknya lebih tinggi dari elevasi air yang terbendung selama terjadi debit rencana. Kenapa? Ya supaya nggak meluap, ya. Harus diperhitungkan juga ada tinggi jagaan sekitar 75 cm sampai 150 cm, ya. Tergantung dari aliran air sungai itu, ya. Nah, terus itu pangkal. Tadi sudah bendungnya dengan mercu, kemudian pangkalnya tempat pegangnya. Terus habis itu air kan lewat bendung dia terjun begitu, ya. Nah, di situ harus ada namanya peredam energi karena terjun begini kecepatan atau energinya tinggi, maka di situ harus diredam. Kalau nggak diredam, nanti di sebelah hilirnya akan tergerus, ya. Nah, itu ada peredam energi. Pola aliran yang terjadi di atas bendung dapat seperti, nah ini ada beberapa model ini tadi, ya. Ada yang ini tenggelam, ya, atau kalau gini namanya tenggelam. Kalau ini kan sudah ada sedikit loncatan, ya. Kalau ini agak banyak, ya. Di sini lebih banyak lagi, ya. Jadi ini butuh butuh tempat yang cukup luas untuk meredam, ya. Kalau ini sih enggak begitu. Jadi makin ke sini makin butuh butuh tempat peredam, ya. Nah, debit itu apa? Debit rencana menemukan debit yang akan memberikan keadaan untuk peredam energi itu. Jadi debit rencana ini jadi dari debit banjir itu, ya, dari debit banjir itu, ya. Jika degradasi mungkin terjadi, maka harus dibuat perhitungan dengan muka air hilir terendah yang mungkin terjadi untuk mencek apakah degradasi mungkin terjadi. Degradasi itu gerusan itu yang di awal kuliah ada degradasi, ada agradasi. Agradasi itu numpuk sedimennya. Kalau degradasi itu erosi, ya, tergerusnya dasar sungai, ya. Nah, harus dicek jika bendung dibangun pada sodetan atau kopur. Sodetan itu yang kalau apa sungainya berkelok-kelok, maka bendung sungai mau saya luruskan, bendung saya taruh di yang lurus. Itu kan sodetan, ya, di situ, ya. Sungai itu sungai aluvial dan bahan tanah yang dilalui lahan rawan terhadap erosi. Jadi kalau bahan dasar sungai itu
aluvial atau tanah itu kan rawan tererosi, tergerus. Kalau batu-batu beda lagi ya. Terdapat waduk. Waduk itu tampungan, genangan di hulu bangunan. Bila degradasi sangat mungkin terjadi, tetapi tidak ada data pasti yang tersedia, maka harga sembarang degradasi itu diperhitungkan 2 meter. Harus digunakan dalam perencanaan kolam olak. Nah, ini kolam olak atau kolam loncat air, ini tempat air meloncat. Ini rumus-rumusnya untuk loncat air itu, ya. Nah, panjang kolam loncat air di belakang. Nah, ini kurang dari panjang loncatan tersebut karena adanya ambang ujung. Jadi biasa di ujungnya ada kayak ambang ya atau ensil ya. Nah, nih seperti ini ya. Hari ini di sini ada naik. Nah, ini ambang ujung ini ya. Ya, jadi ini panjang loncat air ya. Nah, ini grafik ya. Ini gimana memperhitungkan ini jarak-jarak ini ya. Pakai tabel grafik ya. Nah, ini tadi kalau energinya banyak sekali, besar sekali, tidak sanggup kalau hanya mulus-mulus begitu. Maka di sini dikasih blok-blok ya, blok-blok supaya air itu menghantam blok ini sehingga energinya akan bisa terkurangi atau tereduksi. Nah, blok-blok ini direncanakan ini ada jarak-jaraknya segala macam. Nah, itu ada rumusnya ya. Kolam olak USPR tipe 3 ini ya. Ada macam-macam ya. Nah, ini ya. Ini di sini ada plat bajanya lagi ya kan. Jadi supaya kuat benar dia nahan untuk mereduksi dari energi yang terjadi ya. Nah, ini peredam energi ada juga yang tipe bak tenggelam. Jadi dia gini terus jadi di sini tenggelam ya. Kamu bisa bayangkan ini air mengalir dari sini terus ini kan terjadi olakan begitu. Nah, di sini baru sedikit tenang. Nah, kalau bisa begini ini diharapkan di sini tidak tererosi atau tergerus ya. Nah, ini ada juga kolam olak menurut Flutter ya. Flutter ini seperti ini ya. Sering ada ininya, ensilnya ya, dia akan naik sedikit gitu ya untuk akhirnya ya. Nah, itu bendung tetap, bendung pelimpah ya. Merencanakannya seperti itu. Banyak ya, rumus-rumusnya banyak. Harus diperhatikan beberapa ya. Jadi diperhatikan yang pertama itu untuk memperhitungkan lebar bendung. Tadi ada ngomong lebar, ada panjang. Pokoknya pengertiannya yang itu dari tepi sungai satu ke tepi sungai yang lain. Nah, terus di situ ada pangkalnya supaya menyatukan antara bendung dengan tanggul ya, tanggul di kiri kanan sungai sehingga agak kuat supaya terjadi banjir itu tidak terbawa arus ya. Kemudian habis itu saya merencanakan bendungnya, itu mercunya ada macam-macam tipe, ada rumusnya banyak ya. Setelah mercunya gimana pangkalnya ya. Tentu di pangkal itu nanti ada pondasinya juga nanti ya, itu menyangkut kestabilan bendung ya. Nah, kemudian setelah itu air dari hulu dia melewati mercu bendung, wah dia punya energi besar, maka saya merencanakan kolam ini yang untuk meredam energi ya. Kalau besar sekali, bila perlu saya kasih blok-blok penghalang atau peredam energi, ada macam-macam tipe ya. Kemudian bagaimana supaya aman itu energi itu tidak menggerus dasar sungai di hilir. Itu konsep prinsipnya. Rumus-rumusnya
nanti dulu. Yang penting apa yang perlu saya perhatikan itu saya pegang. Ya. Nah, sekarang kalau bendung gerak. Nah, pertama juga tata letaknya. Paling tidak 2 bukaan pintu. Kecuali bendung karet. Ya, bendung gerak itu yang kalau pintu radial atau gimana. Ya. Nah, kalau bendung karet beda lagi. Ya. Jadi paling tidak ada 2 bukaan. Ya. Kalau satu saja, ya kalau dia bisa buka, kalau enggak. Jadi itu agak demi keamanan. Ya. Bangunan harus aman pada waktu mengalirkan debit maksimum. Jadi waktu debit maksimum dia buka supaya ngalir. Ya. Tapi enggak boleh pintunya ikut terbawa arus. Ya, harus aman. 2 kepentingan yang saling berbeda di dalam perencanaan lebar total bendung gerak. Ya. Dia lebar lebih pendek, bukaan makin tinggi, kecepatan makin besar, lolosnya sedimen akan lebih baik. Jadi buka sedimen lolos semua. Ya. Lebar makin panjang, kecepatan akan semakin kecil, sedimen tidak cepat lolos. Ya. Jadi ada beberapa kriteria. Saya mau lebarnya lebih pendek, akan mengalami bukaannya harus tinggi, atau lebar panjang. Ya. Jadi ada 2 opsi. Ya. Perencanaan bangunan campuran. Sungai sangat lebar, ya, fluktuasi debit besar dan kecepatan ya sangat besar. Sungai dengan dasar air normal yang sempit tetapi bantaran lebar, ya. Bantaran sungai itu tepi kiri kanan sungai, ya. Pintu air untuk bendung gerak, ya. Ada pintu sorong. Pintu sorong itu naik turun, disorong naik turun. Pintu rangkap adalah pintu sorong pakai roll, ya. Atau pintu segmen atau radial, ya, tek gitu, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini pintu sorong ini naik turun gitu. Dinaikkan turun, ada yang pakai hidrolis begitu, ya. Kalau besar pakai hidrolis, ya. Nah, ini yang bawah ini pintu radial. Nah, itu mengenai bendung gerak. Tadi yang bendung karet belum, ya. Bendung karet itu prinsipnya itu diikat, mesti punya pangkal bendung juga, ya. Ikat kiri kanan tepi sungai. Nah, itu dia karet begitu diklaim, ya. Nah, nanti diisi angin, ya, diisi angin dia melembung. Nah, karena melembung terus jadi macam bendung. Tapi begitu debit besar perlu dibuka, maka dikempesin. Wah, air bisa lewat, ya. Jadi konsepnya hanya begitu, ya. Tapi karet, klem dan hidrolis untuk pompanya itu yang menjadi urgent, ya, penting, ya, dalam perencanaan. Nah, terus sekarang yang mengenai pengambilan bebas, ya. Nah, ini ada macam-macam nih pengambilan bebas dengan sungai belokan yang macam-macam, ya, belokan macam-macam nih, ya. Nih, ya. Jadi ini berapa persen aliran yang akan masuk ke situ, ya. Jadi macam-macam gitu, ya. Ini model yang diselidiki oleh Habermas. Banyaknya sedimen yang masuk ke dalam pengambilan, ya. Jadi air yang masuk dan juga sedimen juga yang masuk, ya. Nah, terus ini kalau pintu aliran bawah, ya, jadi sorong naik ke atas, maka dia bukanya di bawah begini. Maka di sini terjadi olakan, ya, olakan terus tinggi ini, ya. Nah, ini rumusnya, ya, rumusnya, ya, rumusnya. Nah, ini di sini kan ada K. K diambil dari grafik ini, ya. Nah, itu terus sekarang lain lagi kalau pompa, ya. Kalau pompa ya tergantung dari daya pompa itu, ya. Daya pompa itu dan juga ada efisiensi pompa, ya. Nah, terus yang lain lagi bendung saringan bawah. Kalau dia pengambilannya dari bawah itu, ya. Yang perlu diperhatikan
ini bendung ini tidak cocok kalau angkutan bahan besar, dan ini apa? Jadi kalau banyak batu-batu dan ini nanti itu membuntu ya, membuntu air yang mau masuk ke bawah itu menutupin ya. Jadi kurang cocok ya. Nah, dasar sungai yang rawan gerusan tidak cocok ya. Kemudian perencanaan harus saksama agar aman dari rembesan ya. Saringan dibuat sederhana, tahan benturan batu, dan mudah dibersihkan bila tersumbat. Bangunan dilengkapi kantong lumpur, pengelak sedimen, ditempatkan di depan pintu pengambilan. Ya. Dibuatkan pelimpah di saluran primer agar bila kelebihan air dapat dibuang. Ya. Jangan melimpas. Ya. Nah, ini rumus panjang saringan. Ya. Saringan panjang saringan. Nah, ini ya, hidrolika saringan bawah. Jadi dia turun ke bawah begini. Nah, di sini dikasih itu jeruji kisi-kisi itu. Nah, di sini kan air masuk, dia lewat. Nah, ya, itu perencanaan dari bendung. Ada macam-macam toh. Tadi bendung tetap, bendung pelimpah, kemudian bendung gerak. Bendung gerak itu ada yang dengan pintu sorong, dengan pintu radial, kemudian ada pengambilan bebas, ya. Terus kemudian ada pompa, kemudian ada bendung saringan bawah. Nah, itu semua maksudnya adalah untuk mengelakkan atau membelokkan air karena mau saya pakai, ya, begitu. Nah, sekarang itu bangunan-bangunan yang saya rencanakan itu harus kuat, stabil ya, stabil. Nah, sekarang ditinjau stabilitas dari bendung-bendung itu ya. Gaya yang bekerja pada bangunan itu tekanan air. Justru kamu harus perhatikan ada tekanan air baik dari dalam maupun luar. Selain air ada lumpur. Nah, itu menimbulkan tekanan juga ya. Jelas tekanan lumpur akan lebih besar daripada air. Karena apa? Berat jenisnya lebih besar. Nggak mungkin lumpur lebih ringan daripada air. Ya. Terus harus diperhatikan mengenai gaya gempa. Ya, gaya gempa. Ini seberapa besar ya gaya gempanya? Tergantung dari peraturan gempa yang berlaku. Sekarang berlaku peraturan gempa yang baru. Nanti zona berapa, nah itu ada semua ya. Kemudian berat bangunan akan lebih menstabilkan ya. Dia makin berat makin stabil, makin ringan makin gampang terbawa arus ya. Terus reaksi pondasinya dia diletakkan pada pondasi. Nah, itu di situ perlu geologi teknik ya, perlu geologi teknik. Nah, sekarang hitung tekanan air. Gaya tekan air dapat dibagi menjadi gaya hidrostatik dan gaya hidrodinamik. Hidrostatik itu karena apa? Dia terendam airnya. Hidrodinamik itu karena kecepatan air. Itu kan memberikan gaya hidrodinamik juga, ya. Nah, ini terus kemudian gaya angkat untuk bangunan yang dibangun pada pondasi. Nah, di sini kan ada gaya angkat ya, gaya angkat ya. Itu harus kau perhatikan. Ini sudah masuk ke dalam ranah geologi teknik ya, kestabilan ya. Jadi ini ada gaya angkat, di sini tadi ada tekanan air ya, sebelah sini juga ya. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Gaya tekan ke atas rumusnya ini ya. Kamu perhatikan satuannya ya. Kamu perhatikan satuannya. Nah, ini juga konsumsi jaringan aman menggunakan analog listrik ya. Ini garis-garis ekuipotensial. Ini pelajaran mekanika tanah ya. Jadi ini ada garis-garis potensial ya, yang nanti flow net itu. Nah, di sini bisa diselidiki dengan medan listrik ya. Nah,
Nah, ini yang nanti apa membuat ada seperti gaya tekanan itu, ya. Ya. Nah, ini jaringan aliran di bawah dam. Ini ada ini apa? Ini kan ada di sini ada tekanan, mau nggak mau kan air ya, air ini ya. Nah, ini jaringan flownet ya, flownet ya. Nah, kemudian gaya angkat pada pondasi bendung. Nah, ini dihitung. Dihitung apa? Permukaan-permukaan ini. Jadi kalau bendungnya zigzag begini ya ngitungnya segmen-segmen ya. Begitu. Rumit ya, enggak apa-apa ya. Nah, terus ini rumus yang dipakai ya. Bidang kontak bendung dan tanah bawah ya. Nah, ini tadi saya katakan selain tekanan air ada tekanan lumpur ya. Kalau ada lumpurnya nih ada berat jenis lumpur ini ya. Nah, terus kemudian diperhitungkan gaya gempa ya. Terus berat bangunan. Sebetulnya berat bangunan ini akan menambah stabil ya, menambah stabil ya. Nah, habis itu ini berarti semua reaksi pondasi diperhitungkan. Tadi ada gaya angkat, ada gaya tekanan air, lumpur, terus beratnya bendung itu sendiri. Ya. Nah, tekanan vertikal pondasi. Ya. Jadi ada tekanan vertikal pondasi itu. Ya. Nah, habis itu semua gaya-gaya tekanan itu dipasang. Nah, diselidiki stabilitasnya. Ada 3 penyebab runtuhnya bangunan, yaitu gelincir, sliding ya, dia apa? Terbawa begitu, guling, dia terguling. Kemudian tadi erosi bawah tanah yang tadi menyangkut flownet itu. Jadi dia digerus dari bawah, oh tiba-tiba terbawa sudah ya. Jadi itu jadi ketahanan terhadap gelincir ya, gelincir ini horizontal ya, gara horizontal yang diperhitungkan. Kemudian terhadap guling, dia guling ini momen ya, momen ya dengan apa titik pusat itu apa itu namanya lupa, pusat momen kelembaman ya, momen kelembaman ya. Jadi supaya dia tidak mengguling ya. Nah, itu tadi kestabilan ya, dia stabilan dihitung dari itu semua. Nah, sekarang tebal lantai kolam olak ini tebalnya seberapa? Itu mesti di, di direncanakan, dihitung juga. Nah ini loh, ini enggak benar ya. Tadi tiba-tiba nyelonong, harusnya tadi yang di atas ya. Nah, ini lanjut dengan stabilitas terhadap erosi bawah tanah atau piping ya. Nah, ini ya, ada beberapa metode ya, metode semua dari luar ya. Nah, ini metode angka rembesan. Jadi rembesannya supaya ini tidak macam digerogoti dari bawah begitu ya. Nah, ini flownet ini ya. Nah, rumusnya. Ya, sudah. Jadi tadi beberapa sudah saya ulang-ulang macam saya rangkum ya. Kemudian tugasnya tuliskan secara sistematis atau dalam format tabel ya, kamu buat itu perencanaan hidrolis dari suatu bangunan air. Tadi bendung pelimpah yang perlu diperhatikan apa? Lebarnya, pangkalnya, lebarnya, kemudian ini perencanaan bendungnya, mercunya itu, kemudian pangkalnya, kemudian kolam olaknya, ya, kolam olaknya, ya. Habis itu terakhir stabilitasnya, ya tahu stabilitasnya, bendung gerak gimana, pengambilan bebas gimana, pompa, bendung saringan. Jadi sebetulnya tadi sudah saya jelaskan, kamu tinggal kamu dengan menulis secara tabel, kamu mengulang belajar. Yang penting
adalah prinsip-prinsip konsepnya, ya. Prinsip-prinsip konsepnya. Nah, itu ya. Rumus-rumus kan tadi ya tinggal salin aja rumusnya, ya. Nah, terus yang kedua, tuliskan secara sistematis serta gambar yang jelas analisis dari suatu bangunan-bangunan di atas. Nah, sebetulnya 1, 2 ini kamu jadikan satu tabel boleh, ya? Jadikan satu tabel. Analisisnya dari apa? Pertama analisis lebar, kemudian kedua analisis itu mercu, kemudian ketiga pangkal, keempat kolam olak, ya. Kemudian stabilitas itu gelincir, guling, kemudian arus bawah itu flow net, ya. Itu, ya. Oke, saya rasa cukup. Nah, ini apa? Sedikit saya beri bantuan, ya. Sedikit saya beri bantuan, ya. Nah, oke. Ya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali untuk penjelasan berikutnya.